Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bima Arif Nugraha, saya dari kelas SK Bukit. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang identitas nasional daerah dari salah satu kota yang ada di Sumatera Selatan, yaitu kota Palembang. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih identitas nasional itu. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter suatu bangsa. Untuk penjelasan selengkapnya, diharapkan teman-teman simak lebih lanjut video ini. Yang pertama yaitu sejarah kota Palembang. Kota Palembang merupakan salah satu kota tertua di Indonesia yang sudah berusia 1337 tahun, yang didirikan pada 16 Juni 682 Masehi. Pendirian kota Palembang itu merujuk pada kedudukan bukit yang berangka tahun 682 dan merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya. Prasasti itu bercerita tentang pendirian kerajaan Sriwijaya di sebuah wilayah yang sekarang dikenal dengan kota Palembang. Menurut prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682, pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24% tanah yang tergenang oleh air. Data statistik 1990. Nah, kemungkinan karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Palembang. Palembang dalam bahasa Melayu, pa atau p sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan, sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah. Lembeng akar yang membengkak karena lama terendam air, menurut Kamus Melayu. Sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Yang kedua yaitu Jembatan Ampera. Jembatan Ampera yang telah menjadi lambang kota terletak di tengah-tengah kota Palembang, menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Jembatan Ampera dibangun pada tahun 1962 dengan biaya pembangunan yang diambil dari perampasan Perang Jepang. Hal demikian juga terjadi pada pembangunan Tugu Monas Jakarta. Jembatan ini awalnya sempat diberi nama Jembatan Soekarno, Presiden Indonesia saat itu. Pemberian nama tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada jasa Presiden Soekarno saat itu. Namun, Presiden Soekarno kurang berkenan karena tidak ingin menimbulkan tendensi individu tertentu. Dari alasan tersebut, nama jembatan kemudian disamakan dengan slogan bangsa Indonesia pada tahun 1960. Yaitu Amanat Penderitaan Rakyat atau disingkat Ampera. Yang ketiga yaitu Rumah Limas. Jika kalian berkunjung ke Palembang, sempatkan diri untuk mendatangi Rumah Limas, rumah tradisional khas Palembang. Pada saat pertama kali melihat, mungkin rumah ini tidak asing di mata kalian. Ya, Rumah Limas ini adalah rumah adat yang sempat ada di pecahan uang Rp10.000. Rumah Limas adalah rumah tradisional berbentuk limas yang dibuat dengan gaya panggung. Bangunan khas daerah Palembang ini dibangun bertingkat. Kumpulan tingkat-tingkatnya disebut masyarakat sebagai bengkalis yang memiliki makna tersendiri. Rumah ini sering digunakan sebagai tempat pesta pernikahan dan acara adat. Hampir seluruh bagian dari Rumah Limas terbentuk dari kayu. Pemilihan kayu dilakukan bukan tanpa sebab, namun menyesuaikan dengan karakter kayu dan kepercayaan masyarakat di Sumatera Selatan. Uniknya, jenis kayu-kayu yang digunakan merupakan kayu unggulan dan dikabarkan hanya tumbuh subur di daerah yang beribu kota di Palembang.
Yang keempat yaitu makanan khas dari Palembang adalah pempek atau pempek adalah makanan yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut yang dicampur tepung kanji atau tepung sagu. Pempek biasanya disajikan dengan kuah cuka yang memiliki rasa asam, manis, dan pedas. Pempek sering disebut sebagai makanan khas Palembang. Yang kelima yaitu baju adat. Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki keindahan alam dan kebudayaan yang beragam. Tidak hanya makanan khasnya saja yang terkenal, tetapi pakaian adat Sumatera Selatan menjadi salah satu kebudayaan lokal yang cukup menarik jika kita bahas. Pakaian adat ini merupakan salah satu simbol yang dapat menunjukkan identitas budaya masyarakat yang didasari oleh nilai filosofis yang selaras dengan berbagai aspek dan berbagai bagian pakaian tersebut. Hal ini dapat dilihat dari corak, warna, model, aksesori, hingga tata rias yang digunakan. Seperti halnya pakaian adat tradisional di daerah lain, pakaian ini mempunyai ciri khas dan karakteristiknya masing-masing. Baju adat ini biasanya dipakai untuk acara seperti acara pernikahan. Yang keenam yaitu tarian tradisional dari kota Palembang. Salah satunya yaitu tari Genting Sriwijaya. Tari Genting Sriwijaya adalah gerakan tari kolosal peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Dahulu, tarian ini hanya dipentaskan oleh orang-orang kalangan kerajaan untuk menjamu tamu-tamu kerajaan. Namun kini tarian Genting Sriwijaya sudah lebih luas dipergunakan, bahkan dipentaskan oleh masyarakat Palembang pada berbagai hajat, seperti pertemuan instansi pemerintahan, pernikahan, sampai berbagai perhelatan budaya. Selain itu, tari Genting Sriwijaya juga diiringi oleh musik yang muncul sebagai perpaduan dari alat musik gamelan. Musik genting tersebut lengkap dengan vokal yang biasanya menggambarkan ungkapan syukur dan kegembiraan atas kesejahteraan. Yang terakhir yaitu lagu daerah.
Palembang memiliki berbagai macam lagu daerah seperti Yasaman, Sayang Selaya, Mailang, dan masih banyak lagi. Di sini saya menampilkan salah satu lagu daerah yang berasal dari Palembang, yaitu Yasaman. Siapa yang tidak kenal dengan lagu ini? Lagu dengan lirik berbahasa Palembang ini begitu kental di telinga orang Palembang. Di acara pernikahan, syukuran, lagu ini kerap dinyanyikan oleh masyarakat. Bahkan lagu ini sempat dinyanyikan oleh band Armada saat acara penutupan SEA Games ke-26 di kota Palembang. Mari kita bersama-sama mendengar lagu ini sekaligus menjadi penutup dari video ini. Kaliku banyu batang hari 9 mengalir bermorong ke sungai Musi Jugong. Elok laku ngai si upo cindo menawan, muat kakak siang terkenang malam terjago. Pulau Kemarau melasungi Musi ke Sungsang, nak ke Pusi lanjut tersasang ke Kalidoni. Badan sarong pikiran ngesati terguncang, ngarep ke adek kalau begala jadi bini. Ay sama kejaknya mudah tapi saronian. Ay sama jadi bini yang bener-bener soloan. Ay sama kejaknya mudah tapi saronian. Ay sama jadi bini yang bener-bener soloan. Ay sama ya saman ya saman ya saman. Milik belumban perahu bidang di sungai Musi, jangan lalu po melita lo abang. Cantik muka penyabar dan baik hati, adek manis berambut panjang di kuncit kipang. Beli kaliku banyu batang